teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Share lagi kegiatan aku pagi ini. Aku itu seperti biasa belanja mingguan ya teman-teman. Aku belanjanya ke pasar yang deket tempat anak aku sekolah, jadi sekalian mampir. Dan hari ini itu aku ditemenin sama Pak Su belanja ke pasarnya, karena mumpung hari ini Pak Su lagi nggak sibuk-sibuk banget, jadi bisa nemenin aku ke pasar. Seperti biasa aku juga beli ikan ya teman-teman. Ini aku beli ikan dulu, habis itu tadi beli sayuran, terus ini lagi beli per bumbu-bumbuan. Seperti biasa aku beli bawang kupas biar cepet ya teman-teman, biar tinggal pakai aja dan nggak kupas-kupas lagi. Dan ini aku ke per ikan-ikan asinan ya teman-teman. Aku lagi pengen masak cumi asin. Habis itu udah deh aku sampai rumah. Hari ini tuh aku belanja untuk 6 hari aja teman-teman, karena kemarin kan aku belanjanya di hari Selasa, dan minggu depan tuh pengennya aku belanja di hari Senin aja. Jadinya aku belanjanya untuk 6 hari aja ya teman-teman. Ini aku tadi ada beli ikan tongkol setengah ekor, jadi pengen aku kuning gitu ya teman-teman. Pak Su itu seneng banget sama ikan tongkol kuning, jadi kalau makan di Padang itu sering banget ini jadi menu favoritnya kalau makan di nasi Padang. Jadi aku pengen aja buatin tongkol kuning, jadi aku beli aja tongkolnya sendiri ya teman-teman biar puas makannya. Terus tadi juga aku ada beli ikan nila yang masih hidup teman-teman. Jadi kan kalau ikan nila yang hidup itu kan masih seger ya, terus enak banget dimasaknya, dagingnya itu rasanya masih manis. Jadi aku tadi ke pasar inget ada ikan nila yang masih hidup, jadi aku langsung beli ya. Pengennya tuh aku pengen kayak masak nyat-nyat gitu ya teman-teman. Ini aku tadi bersihin dulu ya sampai rumah. Aku tadi sarapan, terus aku langsung bersihin per ikan-ikanan kayak gitu. Jadi biar nggak kelamaan di luar gitu ya teman. Jadi bisa aku bersihin terus aku masukin ke freezer. Terus udah lama banget aku nggak masak lele, jadi aku beli lele tadi 1 kilonya itu 27.000 teman-teman. Kayaknya menurut aku udah naik lagi ya, karena sebelumnya itu aku beli itu 26.000 sekilonya. Lumayan kan ya kalau naiknya itu 1.000. Dan tadi tuh tongkolnya itu aku beli setengah ekor itu 18.000 ya teman-teman. Terus beli ikan nilanya itu tadi 38.000 1 kilo. Jadi lumayan banget lah ya, dapat banyak kan 1 kilo. Dan ini tuh untuk sehari makan untuk 3 orang ya, termasuk anak aku. Ini tadi aku bersihin terus aku simpan di freezer ya. Minggu ini tuh aku nggak terlalu banyak beli ikan-ikanan karena ada aku mix sama telur, terus sama aku masih punya beef slice di freezer. Ini aku keluarin dulu, terus aku mau masak cumi asin juga. Dan ini protein hewani aku untuk minggu ini ya teman-teman, untuk 6 hari. Nah selanjutnya aku mau bongkar sayuran. Ini tadi aku beli daun pisang itu 2.000. Terus tadi beli bayam juga itu 1 ikatnya 2.000. Terus beli kemangi teman-teman, satunya tuh gopek, jadi aku beli 2. Pengen aku masak bening kemangi bayam gitu kan, seger banget ya. Terus aku beli pete itu 10.000 tuh dapat 4 papan, lagi murah banget ya pete ya. Jadi terus habis itu aku juga ada belanja apa lagi nih teman-teman. Aku ada beli terong ya kalau nggak salah. Tadi ini terongnya tuh jumbo besar banget, jadi aku cuman ambil 2 aja. Terus aku beli jagung juga 1 aja. Aku pengen buat perkedel jagung lagi, tapi nggak banyak-banyak, 1 aja tuh udah banyak ya teman-teman. Terus aku beli cabai rawit merah setengah kilonya itu 40.000. Terus juga cabai keriting merah aku mix sama hijau ya, sama aja harganya. Aku beli 1/4 aja. Terus beli bunga pepaya, ini belinya tuh 2 bungkus 18.000. Di sini kalau mau makan bunga pepaya aja mahal banget ya teman-teman, nggak kayak di kampung tinggal metik.
tapi ya karena memang ini sesuatu yang langka jadi pasti mahal. Terus aku ada beli jamur kancing, ini seperempatnya tuh 15.000. Terus aku beli toge 3.000 ya teman-teman. Ini kalau sama Pak Su pasti belanjanya kayak gini ya, ada jamur kesukaannya. Terus aku beli brokoli juga 1 kuntum besar, ini mau aku simpen di freezer ya, jadi nanti aku rebus dulu sebentar terus aku simpen di freezer buat stok anak aku, sayuran buat anak aku ya. Terus aku juga beli bawang putih kupas, ini setengah kilonya berapa ya teman-teman, lupa tadi. Terus juga ada beli bawang merah kupas setengah kilo, jadi hari ini sekalian aku pengen buat bumbu-bumbu, stok-stok bumbu-bumbu halus karena ada yang habis ya teman-teman. Terus juga beli bawang goreng 2 bungkusnya 10.000. Terus beli daun jeruk 1.000. Udah kayak gitu aja belanjaanku hari ini. Ini tadi belanja sekitar 300-an 320 ribuan gitu. Tapi ini udah stok 1 minggu, itu belum termasuk beef slice ya. Kalau sama beef slice kali hampir 400-an. Ini stok aku 6 hari, tapi benar-benar aku tuh nggak ada jajan lagi teman-teman di luar, nggak ada makan lagi di luar, jadi udah seharian aku makan, udah aku makan seharian di rumah ya. Terus habis itu tadi udah selesai aku ngeberesin belanjaan, aku langsung buat bumbu halus. Ini yang pertama itu aku pengen buat bawang merah giling, ini bawang merah cincang ya teman-teman. Jadi aku tadi cincang dulu bawang merahnya sekitar 250 gram, terus aku masukin ke toples kayak gini. Dan ini itu bisa untuk segala jenis masakan ya, misalnya kayak tumisan atau pengen buat nasi goreng atau pengen buat sayur yang kuah-kuah bening-bening gitu tapi pakai bawang merah goreng juga bisa, pokoknya macem-macem ya. Ini nggak aku goreng dulu karena aku kan kemarin udah buat bawang putih cincang, jadi aku biar ada bawang merah cincangnya, jadi aku buat juga sekalian. Ini kalau misalnya masak tumis-tumis jadi nggak usah ngiris-ngiris bawang lagi, jadi udah aku ambil dari sini aja. Nah ini tuh biar awet, jadi aku tuh kan kemarin kayak nyoba gitu ya, kalau kayak gini tuh kalau nggak usah digoreng tuh awet nggak ya di dalam chiller gitu. Ternyata kemarin yang bawang putih itu tuh awet banget teman-teman. Jadi aku simpennya tuh pakai minyak aja, jadi direndam pakai minyak goreng, minyak sayur kayak gitu. Itu tuh sampai si bawangnya ini tenggelam. Jadi itu minyaknya ini sebagai pengawetnya dia ya teman-teman. Ingat sampai tenggelam ya teman-teman. Dan kalau mau nyendoknya itu harus pakai sendok yang bersih, nggak boleh pakai sendok yang bekas kayak gitu. Jadi setiap nyendok pakai sendoknya yang bersih, dan itu nggak boleh pakai nyendok lagi kalau udah dipakai yang lainnya teman-teman. Pokoknya pakai sendok bersih. Jadi biar tetap steril. Terus aku simpennya itu di dalam botol kaca kayak gini yang kedap udara teman-teman. Simpennya di chiller aja. Nah itu nanti kan kayak membeku gitu ya minyak-minyaknya, ini nih udah tinggal sendok aja kayak gitu teman-teman. Ini awet banget di chiller ya teman-teman. Aku udah nyoba yang bawang putih juga awet, dan nyampe sekarang juga awet, udah hampir 2 mingguan tuh awet teman-teman. Jadi ini memudahkan kita ya teman-teman biar masaknya itu makin satset. Terus yang kedua kalau sekarang aku buatnya itu bawang putih dan bawang merah kayak bumbu bawang gitu, aku kasih kemiri. Nah ini mau aku goreng sekarang. Ini kayak bumbu bawang gitu atau bumbu putih ya, orang-orang biasa nyebutnya juga karena ditambah sama kemiri ya. Ini juga bisa berbagai macam masakan ya teman-teman, kayak misalnya lodeh putih atau misalnya santan kuning, itu tinggal kita tambahin bumbu bubuknya aja. Yang penting kita punya kunyit, kayak kunyit, ketumbar atau lada gitu ya teman-teman, tinggal tambahin itu aja. Atau kalau misalnya itu nanti tinggal dikasih jahe geprek kalau yang perlu pakai jahe, udah kayak gitu. Kalau misalnya daun salam, daun serai kan nggak usah dihalusin ya, kita tinggal campurin aja. Yang penting kita punya si utamanya itu adalah bawang merah, bawang putih, yang lain-lainnya bubuk-bubuk kan nggak apa-apa ya teman-teman, rasanya juga tetap enak. Ini aku tadi pakai bawang merahnya 250 gram, terus bawang putihnya itu 200 gram. Nah ini udah aku tuangin di pan. Aku pakai masaknya itu pakai fry pan kayak gini, jadi biar nggak gampang gosong bumbunya. Tadi kan udah aku masukin minyak juga ya teman-teman, minyaknya lumayan banyak, gak apa-apa dibanyakin, dan minyak itu sebagai pengawetnya juga.
Nah ini kita goreng, kita tumis kayak gini sampai matang bumbunya, terus sampai mengeluarkan minyak seperti ini ya teman-teman. Dan kalau udah aku juga mau tambahin garam sama kaldu jamur ya teman-teman. Ini juga sebagai pengawet. Ini awet banget di chiller, bisa sampai sebulanan lebih. Aku juga masih awet ya teman-teman. Cuman biasanya nggak nyampe sebulan, itu aja kan udah habis ya karena sering dipakai. Nah kayak gini ini sampai mengeluarkan minyak, udah harum juga. Nah nanti kita tinggal simpan juga di wadah kaca kedap udara kayak gitu ya teman-teman. Ini pokoknya kalau punya stok kayak gini itu bener-bener masaknya itu cepet, masaknya itu praktis. Jadi kalau misalnya kita lagi mager masak itu pokoknya ngebantu banget ya teman-teman. Kalau lagi kayak gini tuh pokoknya anti mager deh, karena bumbunya tuh udah siap ya teman-teman. Ini aku masukin ke wadah kaca, tempat kaca kedap udara kayak gitu ya teman-teman. Ini jadinya itu penuh segini. Pokoknya kalau aku punya ini anti mager-mager deh, masaknya tinggal sat-sat. Ini bisa juga untuk masak kayak kuah bakso, untuk masak nasi goreng juga bisa, untuk masak capcay juga bisa, segala macem lah inilah pokoknya. Nah terus habis itu, nah ini aku buat cabai giling ya, stok cabai giling. Jadi kalau misalnya tadi aku pengen masak pedas, dicampurin si bawang merah bawang putihnya tadi yang udah aku tumis, terus aku kasih cabai giling ya. Cuman karena biasanya aku masaknya tuh sekalian untuk anak aku, jadi pertamanya tuh nggak aku masukin cabai, nanti udah aku sisihin buat anak aku sayurnya. Habis itu aku tinggal tuang cabai gilingnya ini, jadi aku bisa masak sekaligus untuk anak aku ya. Ini tadi aku cabenya sekitar pakai 250 gram ya teman-teman. Aku kasih minyak seperti biasa, terus aku tuang ini pakai pan yang sama. Tadi nggak aku cuci dulu kan, nggak apa-apa ya, pakai pan yang sama karena tadi kan bawang-bawangan, jadi aku pakai yang sama aja gitu. Terus aku tumis juga sampai si cabenya ini mengeluarkan minyak ya teman-teman, biar awetin. Kalau misalnya mau ditambahin garam lagi nggak apa-apa, cuman aku tambahin garam ya, si minyaknya ini udah jadi pengawetnya. Ini aku taruh juga di wadah kedap udara yang kaca kayak gini. Ini juga awet banget teman-teman. Jadi kayak misalnya kita masak itu sekalian untuk anak kita juga bisa ya. Pokoknya kalau udah punya bumbu-bumbu halus ini pokoknya tenang deh ya teman-teman. Dan ini tuh udah sekitar siang banget, aku belum selesai di dapurnya sampai anak aku pulang sekolah. Aku juga belum beres teman-teman. Tadi Pak Su yang bantuin aku ngejemput anak aku, karena kalau aku udah hari yang jadwalnya ke pasar itu pasti aku sampai tengah hari sampai siang yang namanya di dapur, apalagi sambil buat bumbu. Nah ini dia bumbu dapur, bumbu giling aku yang aku buat hari ini. Lumayan ya teman-teman, bisa jadi stok kita di kulkas biar masak jadi makin sat-sat. Nah habis itu udah selesai urusan aku di dapur hari ini. Aku langsung ngeberesin dapur. Pertama-tama aku cuci dulu perabot-perabotannya. Tadi aku udah kumpul-kumpulin yang kotor-kotor. Tadi sih aku udah ada cuci piring juga ya. Jadi kayaknya dari pagi tadi aku udah ada cuci piring tuh 3 kali teman-teman. Aku udah ada ngosongin rak peniris piring itu juga 3 kali. Jadi ini tinggal nyuci dikit-dikit aja, yang kayak chopper yang besar sama chopper yang kecil, terus pennya ya teman-teman. Memang aku orangnya tuh nggak betahan kalau lihat cucian piring tuh numpuk. Jadi tadi aku habis ngeberesin sayur-sayuran itu aku cuci piring dulu, baru aku buat bumbu. Kayaknya emang risih aja gitu lihat cucian penuh gitu ya teman-teman. Jadi sembari dicicil-cicil aja. Jadi biar sekarang aku cucinya tuh nggak kebanyakan ya teman-teman. Untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku, lagi pada ngapain hari ini? Udah bereskah hari ini beberesnya? Atau masak apakah hari ini? Tadi pagi itu aku masak apa ya? Aku masak udang goreng tepung untuk anak aku. Terus juga aku ada masak sawi kailan kayak gitu, terus sama ayam. Tadi pagi nyempetin masak dulu sebelum antar anak aku sekolah, sebelum ke pasar. Jadi biar tenang aja ya, habis masaknya udah ada lauk, udah ada sayur yang kesedia. Pokoknya aku setiap hari selalu ngusahain masak ya. Kalau memang
aku lagi nggak capek atau lagi nggak mager gitu ya. Tapi kalau misalnya udah punya bumbu kayak gini, pokoknya anti mager deh. Masak setengah jam aja tuh udah dapet 3 menu teman-teman, cepet kan ya kalau kita udah punya bumbu-bumbu halusnya, karena part yang paling terlama adalah biasanya nyiapin bumbu-bumbunya. Nah ini habis tadi cuci piring, aku mau isi refill dulu, ngerefill minyak karena minyak di botol tuh udah habis teman-teman. Jadi aku mau isi dulu. Tadi kan minyaknya udah kepake buat bikin bumbu-bumbu. Nah jadi botol-botol ini pasti otomatis nggak penuh ya. Ini seperti biasa aku nyediainnya tuh botol tuh minyak tuh 2 botol teman-teman. Ini kalau misalnya lagi sering goreng-goreng atau sering bikin cemilan, pasti minyak 2 liter ini cepet ya habisnya gitu teman-teman. Pokoknya minyak ini salah satu yang nggak boleh kosong gitu ya di lemari stok kita, karena kan kita sering masak gitu ya, tiba-tiba buat cemilan atau apa, kan nggak enak aja ya kalau minyaknya habis ya teman-teman. Nah udah selesai ngerefill minyak, aku langsung ngeberesin dapur teman-teman. Seperti biasa ya, lap-lap meja dapur ini part terakhir aku, dan sampai di sini dulu video aku kali ini teman-teman. See you next video, bye bye.